warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hisam Ihsan, peserta Latsar CPNS 2022, gelombang 5 angkatan 13 kelompok 1, kerjasama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi Barat. Podcast penulis ini merupakan tugas individu pertemuan keempat Latsar CPNS 2022. Di dalamnya terdapat core value ASN. Yang pertama yaitu berorientasi pada pelayanan. Pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Pelayanan Publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ini merupakan amanah dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diamanahkan bahwa tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juga menyebutkan bahwa pemenuhan kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara. Dan ini merupakan juga program dari Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025. Di dalamnya disebutkan bahwa visi reformasi birokrasi adalah pemerintahan berkelas dunia yang ditandai dengan pelayanan publik yang berkualitas. Secara umum, prinsip pelayanan publik yang baik adalah yang pertama yaitu partisipatif. Partisipatif di sini dimaksudkan bahwa dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi dari pelayanan publik tersebut harus melibatkan masyarakat. Yang kedua adalah transparan. Transparan di sini adalah pemerintah harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang ada dalam pelayanan publik tersebut, baik itu berupa persyaratan, prosedur, biaya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah responsif. Responsif di sini pemerintah wajib mendengar dan memenuhi segala tuntutan kebutuhan warga negaranya. Jadi apa hal-hal yang terdapat dalam pelayanan publik tersebut merupakan aspirasi dari masyarakatnya. Kemudian yang keempat adalah tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif di sini dimaksudkan adalah tidak boleh ada perbedaan dalam pelayanan pada warga negaranya, seperti adanya perbedaan status sosial. Tidak boleh dianggap ada perbedaan status sosial, pandangan politik, agama, profesi, jenis kelamin, dan lain-lain. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam pelayanan publik. Kemudian yang selanjutnya adalah mudah dan murah. Mudah dimaksudkan di sini adalah persyaratan yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian murah yang dimaksud adalah biaya yang dibutuhkan untuk mendapatkan pelayanan publik tersebut dapat dijangkau oleh masyarakat dan masih bisa dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam pelaksanaan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan yang hendak dicapainya, dan tujuan itu harus tercapai dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang minim, dan biaya yang seminimal mungkin. Kemudian selanjutnya adalah aksesibel. Aksesibel di sini dimaksudkan adalah mudah untuk dijangkau. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian akuntabel. Akuntabel di sini dimaksudkan adalah penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pembayaran pajak.
sehingga pertanggungjawaban yang diberikan harus secara terbuka kepada masyarakat itu pula. Kemudian yang terakhir adalah berkeadilan. Berkeadilan di sini adalah setiap kebijakan pelayanan publik harus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi pada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Terdapat 6 elemen yang menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu yang pertama, komitmen pimpinan yang merupakan kunci untuk membangun pelayanan yang berkualitas yang didukung oleh anggota-anggotanya. Kemudian yang kedua adalah penyediaan layanan sesuai dengan sasaran dan kebutuhan masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat itulah yang ada dalam konsep pelayanan publik tersebut. Yang ketiga adalah penerapan penyesuaian standar pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi setiap pelayanan publik harus memiliki standar operasional prosedurnya. Kemudian yang keempat adalah memberikan perlindungan bagi internal pegawai serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Setiap apa yang dikeluhkan oleh masyarakat harus dipenuhi dan dijabarkan dalam pelayanan publik tersebut. Kemudian yang kelima adalah pengembangan kompetensi SDM, jaminan keamanan keselamatan kerja, fleksibilitas kerja, penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan sarana prasarana. Dan yang terakhir adalah secara berkala melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggara pelayanan publik. ASN sebagai pelayan publik. Untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pegawai ASN diberikan tugas, yang pertama adalah tugas pelayanan publik, yang kedua adalah tugas pemerintahan, dan yang ketiga adalah tugas pembangunan. Merujuk pada pasal 10 Undang-Undang ASN, pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pegawai ASN bertugas untuk yang pertama, melaksanakan kebijakan publik. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana berhubungan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentang tugas ASN. Tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, kepegawaian, dan administratif. Kemudian yang kedua adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif. Yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa, yaitu cultural and political development, serta melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan kemakmuran seluruh masyarakat. ASN sebagai pelayan publik dalam pasal 34 Undang-Undang Pelayanan Publik juga secara jelas mengatur mengenai bagaimana perilaku pelaksana pelayanan publik. Termasuk ASN dalam penyelenggaraan pelayanan publik disebutkan bahwa yang pertama, pelayanan publik harus adil dan tidak diskriminatif. Yang kedua adalah pelayanan publik harus cermat. Yang ketiga adalah santun dan ramah dalam memberikan pelayanan publik. Yang keempat adalah harus tegas dan andal serta tidak memberikan putusan yang berlarut-larut dalam memberikan pelayanan. Yang kelima adalah profesional. Yang keenam adalah tidak mempersulit. Yang ketujuh adalah patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar. Yang kedelapan adalah menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara. Yang kesembilan adalah tidak membocorkan informasi atau dokumen yang dirahasiakan sesuai dengan petunjuk perundang-undangan. Kemudian yang ke-10 adalah terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan. Kemudian yang 11 tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik. Ke-12 tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi. Kemudian yang ke-13 adalah tidak menyalahgunakan informasi, jabatan atau kewenangan yang dimiliki. Kemudian yang ke-14 adalah sesuai dengan kepantasan. Kemudian yang ke-15 adalah tidak
menyimpang dari prosedur. Selanjutnya adalah core values ASN. Pemerintah dalam hal ini Presiden Joko Widodo meluncurkan core values atau nilai-nilai dasar ASN berakhlak, dan employer branding atau jargon ASN yaitu bangga melayani bangsa. Peluncuran ini diselenggarakan pada hari jadi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di mana core values ASN yang diluncurkan yaitu ASN berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, serta jargonnya itu bangga melayani bangsa. Core values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN, serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari. Kebanggaan harus tertanam dalam diri setiap ASN dalam melayani masyarakat. Selanjutnya adalah core values ASN yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Panduan perilaku ASN sebagai suatu profesi berlandaskan pada prinsip yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah kode etik dan kode perilaku, yang ketiga adalah komitmen, integritas moral dan tanggung jawab, yang keempat adalah kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, kemudian yang kelima adalah kualifikasi akademik, dan yang keenam adalah jaminan perlindungan hukum. Dalam memahami orientasi pelayanan atau berorientasi pelayanan dalam core values ASN ini, di dalamnya terdapat nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Di dalam memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat juga terdapat nilai-nilai dasar ASN. Yang pertama adalah mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Kemudian yang kedua adalah menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian yang ketiga adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian yang keempat adalah menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian yang kedua adalah ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Di dalam poin kedua ini terdapat nilai-nilai dasar ASN yang dapat diwujudkan dengan panduan perilaku berorientasi pelayanan yang kedua. Jadi sikap perilakunya itu yang pertama adalah memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Kemudian yang kedua adalah memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian yang ketiga adalah memberikan layanan kepada pihak secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian nilai dasar yang ketiga adalah melakukan perbaikan tiada henti. Dalam melakukan perbaikan tiada henti ini terdapat juga nilai-nilai sikap dan perilaku. Nilai sikap perilaku yang pertama adalah mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya terhadap publik. Kemudian yang kedua adalah mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.